Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, yaitu melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dan jalan membahagiakan orang lain. Tak ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia di dunia, bahkan di akhirat. Semua orang tentunya ingin bahagia di dunia dan selamat hingga akhirat. Namun, hanya sedikit orang yang mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya, menggantungkan cita-cita menjulang setinggi langit dengan puncak tujuan tersebut, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan hidup. Dan inilah menjadi cita-cita setiap orang, baik yang mukmin atau yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kebahagiaan itu terletak pada harta benda yang tertumpuk-tumpuk, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya. Nyatanya, itu tak pernah diraih dan membuat pengorbanannya sia-sia. Apabila kebahagiaan itu terletak pada ketinggian pangkat dan jabatan, mereka juga telah siap mengorbankan apa saja demi memperoleh apa saja yang diinginkannya. Tapi tetap saja kebahagiaan itu tidak akan pernah didapatkannya. Apabila kebahagiaan itu terletak pada ketenaran nama, mereka telah berusaha untuk meraihnya dengan apapun juga, dan mereka tidak mendapat apa yang disebut kebahagiaan. Berbicara tentang kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki, Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian atau arti dari kebahagiaan sejati berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabullah Al-Quran dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat sosial dalam kemasyarakatan, dan atas semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan yang sesungguhnya atau sejati terletak pada ketenangan hati seseorang. Sudah banyak orang yang kaya raya dengan harta kekayaan mereka, namun kekayaan yang mereka miliki tidak bisa menjadikan hati mereka menjadi tenang. Akan tetapi sebaliknya, justru harta kekayaan yang mereka kumpulkan membuat mereka lalai, lupa, dan sibuk untuk senantiasa mengejar kekurangan. Hal ini karena beberapa harta dan benda kekayaan yang mereka miliki masih saja mereka anggap kurang. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Takasur ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang artinya bermegah-megahlah telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Setiap orang pasti menginginkannya, namun hanya sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Hal ini karena banyak manusia yang melupakan penciptanya, melupakan zat pemberi kebahagiaan, dan melupakan tentang zat sang pencipta ketenangan di dalam jiwa atau hati yang sebenarnya. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh
wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi adalah penolong yang dijadikan Allah bagi orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin, dan lain sebagainya. Dari penjelasan firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang menginginkan kebahagiaan, ingin mempunyai hati dan jiwa yang tenang, tetapi lupa kepada Sang Penciptanya, maka semua keinginannya tersebut hanyalah sia-sia belaka. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, oleh sebab itu, untuk mencari dan kemudian mendapatkan kebahagiaan sejati adalah dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam penjelasan firman Allah tersebut bahwa Allah lah Zat yang memberi, menciptakan dan menentukan kebahagiaan pada hambanya. Kemudian berusahalah selalu untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa dan hati dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi ketenangan kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab, yang artinya orang-orang kafir berkata, mengapa diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah temang yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Itulah janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, maka mereka akan mendapatkan anugerah dan kebahagiaan sejati bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Janji-janji tersebut kalau diperuntukkan bagi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diingat kembali bahwasanya kemewahan, kedudukan, jabatan, dan segala kemegahan yang ada di dunia ini hanyalah semu belaka yang tidak akan ada yang abadi dan pasti akan musnah dan rusak. Hidup di dunia ini hanyalah tempat lintasan belaka yang merupakan sarana dalam mencari bekal untuk menempuh perjalanan menuju akhirat, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.